Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan dan menahan seorang mantan pejabat Dinas Perdagangan Kota Bekasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan fasilitas MCK di Pasar Bantar Gebang. Tersangka diduga melakukan pungutan liar sebesar 80 juta rupiah kepada pengelola fasilitas MCK. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi resmi menetapkan mantan kepala bidang pasar berinisial J atau Juhasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan fasilitas MCK di Pasar Bantar Gebang. Penyidik mengungkap tersangka diduga meminta uang sebesar 80 juta rupiah kepada pihak berinisial H terkait proses perubahan nama izin pengelola fasilitas MCK di Pasar Batang Kumbang. Dana tersebut disebut diterima dalam 3 tahap, yakni 2 kali melalui transfer bank dan 1 kali secara tunai. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu 15 Juli 2026, penyidik langsung menetapkan Juhasan sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari di rumah tahanan Bula Kapal, Bekasi Timur, guna memperlancar proses penyidikan. Kuasa hukum tersangka Bambang Sunaryo menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan tersebut. Menurutnya, proses hukum berjalan terlalu cepat, sementara uang 80 juta rupiah yang dipersoalkan telah dikembalikan seluruhnya. Pihaknya pembela juga menilai penanganan perkara tidak seimbang karena dugaan persoalan proyek revitalisasi Pasar Bantar Gebang bernilai lebih dari 42 miliar rupiah dinilai belum menunjukkan perkembangan. Tim kuasa hukum juga mengklaim dana tersebut tidak dinikmati secara pribadi oleh tersangka. Mereka menyebut sebagian uang diduga diserahkan kepada sejumlah pejabat, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan TPS, perbaikan toilet, dan penataan jalan pasar. Namun hingga kini pernyataan tersebut masih sebatas klaim dari pihak pembela dan belum terbukti secara hukum. Klien kami dipanggil sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Saya minta kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, untuk Kepala Dinas, Saudara I, dan Sekretaris Dinas, serta Kepala Pasar juga ikut ditahan karena menerima aliran dana yang nilainya tadi sudah saya sebutkan. Kalau mau ditegakkan hukum, law enforcement-nya di situ. Sebenarnya ini daripada rentetan ketidakmampuan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk menegakkan hukum tentang renovasi Pasar Bantar Gebang yang senilai 42 miliar lebih. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rian Anugrah, menegaskan penetapan tersangka telah didukung alat bukti yang sah. Penyidik telah memeriksa 22 orang saksi serta menyita 69 dokumen, 2 unit telepon genggam, dan 1 unit komputer sebagai barang bukti. Melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Nah, jadi progres yang kita lakukan pada saat ini tentunya adalah hasil dari apa yang telah dilaksanakan oleh penyidik hingga hari ini. Tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak kuasa hukum menyatakan akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan kliennya, serta berencana melaporkan penanganan perkara ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memastikan seluruh proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dari Kota Bekasi, Yolanda, Global Media Kencana melaporkan.